Selamat sore Bu Anti, saya Luis Christopher dari 11 AK4 akan mempresentasikan tentang tugas PPKN yang diberikan di Bu Anti. Yang pertama itu ada sebutkan minimal 3 ancaman terhadap ideologi negara dan strategi mengatasinya. Itu yang pertama itu kalau untuk ancamannya itu pertama ada munculnya itu paham-paham radikal dan ekstremis dari dalam negeri atau aliran sesat. Nah, maksudnya itu jadi kayak ancamannya itu tuh berasal dari dalam negeri sendiri. Terus ada kelompok-kelompok yang membentuk pemerintahan ilegal dan dengan tujuan menggantikan ideologi Pancasila dan ideologi yang mereka miliki. Nah, yang kedua itu ada provokasi dari kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya yang mengandung unsur SARA. Nah, provokasi ini disertai dengan penggunaan unsur SARA seperti kayak suku, agama, terus kayak ras, sama antar golongan. Nah, ini sangat bahaya banget kalau misalnya bagi ideologi Pancasila ya, karena unsur SARA ini adalah unsur yang sangat sensitif. Terus yang ketiga itu ada sikap apatis terhadap pemerintah. Apatisme terhadap pemerintah ini ke sikap acuh tak acuh terhadap pemerintahnya. Nah, kalau untuk strategi mengatasinya itu yang pertama itu ada pemberantasan gerakan separatisnya. Terus yang kedua itu ada peningkatan rasa patriotisme. Nah, yang ketiga itu ada pembekalan mental spiritual. Nah, nomor dua itu ada sebutkan minimal 3 ancaman terhadap politik dan strategi mengatasinya. Nah, itu kalau ancamannya itu yang pertama tuh ada korupsi. Nah, terus yang kedua itu ada penurunan paksa pemerintahan. Terus yang ketiga itu isu-isu politik. Nah, kalau untuk strategi mengatasinya itu pertama itu ada mengembangkan demokrasi politik, terus ada mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga itu ada memperkuat kepercayaan masyarakat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Terus yang ketiga itu sebutkan 3 ancaman terhadap ekonomi dan strategi mengatasinya. Pertama ada pengangguran. Yang kedua itu ada infrastruktur yang tidak memadai. Yang ketiga itu ada sistem ekonomi yang kurang jelas. Untuk strategi mengatasinya itu seperti memberikan lowongan dan lapangan pekerjaan ke warga negara dan masyarakat yang tidak bekerja atau pengangguran. Tujuannya supaya mencapai indikator keberhasilan berupa memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan, serta mengurangi tingkat kemiskinan karena tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua itu membuat produk sendiri yang lebih berkualitas dan lebih baik daripada produk asing. Hal ini dimaksudkan supaya nanti produk buatan Indonesia itu mampu bersaing dengan produk asing. Terus yang ketiga itu ada memberikan pendidikan yang layak untuk generasi penerus bangsa, serta menumbuhkan kesadaran di mana kesadaran akan pendidikan dan ajaran positif di sekolah agar mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Yang nomor 4 itu ada sebutkan minimal 3 ancaman terhadap sosial budaya dan strategi mengatasinya. Yang pertama itu ada ancaman berupa isu-isu kebodohan. Yang kedua itu ada berupa ancaman isu-isu keterbelakangan. Terus yang ketiga itu ada ancaman berupa isu-isu ketidakadilan. Strategi mengatasinya itu yang pertama ada meningkatkan rasa cinta tanah air, patriotisme. Yang kedua itu memberantas peredaran obat terlarang dan miras. Yang ketiga menggunakan produk-produk dalam negeri Indonesia. Yang kelima itu sebutkan minimal 3 ancaman terhadap pertahanan, keamanan, dan strategi mengatasinya. Untuk ancamannya sendiri ada penyeludupan barang terlarang, contohnya kayak narkoba, obat-obat terlarang lah. Nah, terus yang keduanya itu ada ancaman kelompok radikal yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia, contohnya kayak ISIS. Terus yang ketiga itu adanya demo dan konflik. Untuk strategi mengatasinya itu aparat kepolisian harus menjaga lebih ketat lagi. Terus yang kedua itu pemeriksaan barang di tempat umum harus dilaksanakan lebih ketat lagi. Terus kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.